Shalom Bapak Ibu, Saudara, salam jumpa kembali dalam ibadah kelompok doa. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali dapat beribadah, sebab karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Karena kebaikannya kita boleh melewati setiap pengalaman hidup yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Mari kita memuji Dia, bersyukur kepadanya. Kita mau mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Dahsyat dan ajaib, Allah yang sudah menuntun dan memelihara hidup kami, bahkan memberikan kami keselamatan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali dapat beribadah di saat ini dalam ibadah kelompok doa. Kami memohon Tuhan melayakan kami semua untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami Tuhan, agar supaya kami kudus dan layak untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kami saat ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap bersyukur, memuji Tuhan karena Dia Allah yang berkuasa, bahkan memberikan kita kemampuan untuk melewati setiap hari hidup. Pujian hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 157.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Hai ucap selamat dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Segala saleh yang membuka hati, Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima roh suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan Allah yang telah berfirman bagi kita, dan Dia Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Dia adalah penolong dan harapan kita satu-satunya. Bukan dengan kekuatan kita, sehingga kita boleh melakukan, hanya karena pertolongan dan kemampuan serta kekuatan yang daripada Tuhan saja kita menyembah Tuhan. Bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu.
Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa pada malam ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam kesempatan pada malam ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar apa yang kami baca, kami renungkan lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami diberkati lewatnya. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 7, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu dengan demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun meminum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dan pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, keajaiban pertolongan Tuhan, untuk mengingatkan agar kita memahami bahwa dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan berkenan menjawab doa kita indah pada waktunya, dan sanggup memberi pertolongan tepat pada waktu Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ini yang akan kita pelajari, bahwa keajaiban pertolongan Tuhan bagi Gideon dalam dia menjalani tugas yang Tuhan Allah telah percayakan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sekasih dalam Yesus Kristus, perintah Tuhan tidak ada yang pernah gagal, tak kala orang yang dipercayakan Tuhan sungguh-sungguh melakukannya. Karena Allah yang disembah, Allah yang menolong itu Allah yang berkuasa atas alam semesta ini.
Bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri dalam apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita tetap mempersiapkan diri dalam arti kita berdoa, mengerjakan tugas yang harus kita kerjakan untuk mempersiapkan diri. Sebagaimana Gideon untuk mempersiapkan pasukannya untuk melawan pasukan musuh. Dalam arti visi misi dari Allah harus connect dengan kita yang memperagakan perintah Allah yang harus kita kerjakan. Sebagaimana contoh yang patut kita teladani dari kepemimpinan Gideon dengan menyeleksi pasukan Israel dengan ketat dan strategi yang begitu cerdas pun perlu dipersiapkan untuk melatih dan mengarahkan mencapai target sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang dapat kita kerjakan, kita kerjakan. Karena bagian Tuhan, Dia akan menyelesaikannya tepat pada waktunya dalam hidup kita. Nah, dengan dilengkapi sangkakala dan buyung, tempayan kosong, semuanya itu adalah perlengkapan untuk mempersiapkan diri dalam peperangan. Untuk apa sih buyung atau tempayan kosong? Semuanya ada makna bagi Allah. Tak kala Allah yang memberitahukannya harus dilakukan. Karena di dalam semuanya itu kuasa Tuhan akan bekerja. Ada kemenangan yang kita miliki. Nah, dalam hal itu strategi ini membuat pasukan baik Amalek dan Midian panik, kacau balau dan melarikan diri. Musuh mereka yang begitu banyak, dikatakan 135.000 ya, 135.000 prajurit, mereka lari tunggang langgang ketakutan. Mereka kalah untuk menghadapi bangsa Israel karena dengan cara Tuhan sendiri ya, mereka takluk di tangan pasukan Gideon. Ternyata 300 pasukan yang dipimpin oleh Gideon meraih kemenangan mutlak dengan adanya Tuhan di pihak mereka. Sungguh luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Tak kala Allah bekerja, apa yang Allah katakan, apa yang Allah perintahkan, tak kala kita sungguh-sungguh melakukannya, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan selalu memberikan kekuatan, kedamaian, kemampuan bagi kita untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti Gideon, kita pun menghadapi peperangan setiap saat. Ya, dalam masa sekarang ini, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Apa yang dikatakan Efesus pasal 6, ya, melawan tipu muslihat iblis, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu yang kita hadapi. Dengan kekuatan kita manusia, kita tidak akan mampu. Hanya bersandar sepenuhnya kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, kita akan memperoleh kemenangan sebagaimana Gideon mempercayakan segenap hidupnya, tentaranya, perlengkapan yang dia persiapkan, apa yang Tuhan firmankan, semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Tipu muslihat, kuasa kegelapan terus berupaya mempengaruhi dan melemahkan kehidupan kita, melemahkan iman kita dengan segala cara. Tapi tak kala kita tetap percaya akan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menyertai memelihara kehidupan kita, kita akan selalu diberikan kemampuan. Bukan itu saja, kita pun terus melakukan peperangan dengan dosa-dosa kedagingan yang berasal dari dalam diri kita, menyerang kita lewat kelemahan kita, kekhawatiran, keraguan kita. Apa yang dikatakan dalam surat Roma pasal 7. Ya, dalam kelemahan kita, tak kala kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan gampang dipengaruhi karena kita tidak mempunyai kuasa
tanpa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jika kita hanya membiarkan diri kita diserang cepat atau lambat, kita bisa kehilangan kekuatan dan semangat. Ya, mungkin di saat kita merasa senang, merasa kuat saja, ya kita katakan, oh saya mampu, saya akan orang Kristen, saya akan mampu untuk mempertahankan iman saya. Ya hanya sebatas perkataan kita. Tapi tak kala suatu saat hal yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan, itu yang kita hadapi, bisa saja mengubah kehidupan kita, membuat iman kita tidak berdaya, membuat iman kita tidak berfungsi, sehingga gampang saja tipu muslihat iblis membuat kita tidak berdaya, sehingga kita mengambil satu jalan pintas yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dari hal itulah harus berpegang teguh kepada firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, karena hanya dari situ saja kita ada kekuatan, ada kemampuan untuk menghadapi segala strategi tipu muslihat dari si jahat, bahkan dari keinginan daging kita dapat menghadapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita contoh kisah dari pelajaran kita pada saat ini, renungan kita pada saat ini, itu Gideon. Kunci adalah ketaatan dan penyerahan sepenuhnya kepada kehendak dan waktunya Tuhan bagi kita. Kita harus belajar mengikuti waktunya Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang tak kalah penting, ya, kalau kita lihat bagaimana sangkakala dan pujian-pujian bagi Tuhan mampu porak-poranda pertahanan musuh. Ya, di dalam semua cara Tuhan. Ya, kalau kita pikir untuk apa sih kita bawa pujian-pujian dalam mempersiapkan perang, dalam peperangan, ya, kan tidak logis, ya. Yang kita bawa dalam peperangan tentu senjata, perlengkapan perang. Tapi Tuhan memerintahkan pasukan Gideon membawa sangkakala, bahkan menyatakan pujian. Berarti segala cara manusia, ya, yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah sangat mungkin. Karena Allah Maha Kuasa yang mampu mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan ada kuasa di atas pujian dan penyembahan. Ya, dikatakan dalam Pemazmur 22 ayat yang keempat. Ya, sungguh luar biasa. Bukan hanya sekedar pujian. Di dalam pujian sangkakala dikatakan, ya, ada kuasa di dalamnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang kita sembah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Tidak ada yang diragukan akan kuasa Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Memberikan anaknya, menyelamatkan kita, sungguh luar biasa. Yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa keselamatan yang kita sudah miliki ada di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita hadapi dalam kita menjalani hidup ini, firman Tuhan ada pada kita yang selalu memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk menghadapi hidup ini. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim atau di dalam nas firman Tuhan ini, Tuhan memakai 3 cara untuk menolong kita untuk meraih kemenangan sebagaimana Gideon alami untuk meraih kemenangan dalam peperangannya. Yaitu Tuhan menguji iman kita untuk tetap teguh dalam kita menjalani hidup ini. Jangan kita kendor dari segala tantangan yang kita hadapi. Ingatlah, pengujian iman kita bukan Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Bukan Tuhan tidak memperhatikan hidup kita dalam keadaan apapun.
Ya, apapun yang kita hadapi, mari kita melihat dengan mata iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan merasakan apa yang kita alami, malah membuat iman kita akan semakin teguh dalam kita mengikuti Tuhan. Bukan membuat kita akan lemah, melainkan membuat kita akan kuat untuk menghadapi tantangan hidup ke depan dalam pengujian itu. Kalau kita melihatnya dengan mata iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita hanya melihat sebatas kekuatan kemampuan kita manusia, itu yang membuat kita akan semakin lemah, tidak berdaya, akan dipengaruhi oleh segala tipu muslihat iblis. Oleh karena itu, mari kita melihat segala tantangan yang kita hadapi, pergumulan, masalah yang kita hadapi, pandanglah dengan iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Yang berikut, Tuhan yang menguatkan iman kita. Ya, apa yang kita hadapi, jangan tinggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Apa yang dapat kita kerjakan, kita lakukan dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang tidak dapat kita pahami, apa yang tidak dapat kita selesaikan dengan akal kita, dengan kekuatan kita, ingat, Tuhan akan menyelesaikannya indah pada waktunya dalam hidup kita. Yang berikut, Tuhan yang bertindak memberikan kemenangan kepada kita. Dalam ayat 16-22, sungguh luar biasa, yang tidak kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Sungguh luar biasa, Allah kita, Allah yang dahsyat, yang memampukan kita. Tuhan terkadang memberikan kita ke tempat yang tidak kita inginkan, atau terkadang Tuhan mengizinkan masalah-masalah hadir dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Sekali lagi, mari kita pandang dengan iman percaya kita kepada Tuhan apa yang kita alami, agar iman kita semakin bertumbuh dalam kita mengikuti Tuhan. Jadi tujuan Tuhan jelas, agar kita digembleng, dan akhirnya Tuhan menguatkan iman percaya kita. Bahkan orang lain diberkati lewat kesaksian hidup kita. Dengan apa yang sudah kita alami, orang diberkati lewat keberadaan hidup kita. Nah, sebagai kesimpulan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah diingatkan kembali oleh kisah dari Gideon. Hanya kekuatan dari Tuhan saja sanggup mengalahkan pasukan yang begitu banyak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita bukan untuk kita hindari, ya, melainkan untuk dihadapi, ditaklukkan, agar kita semakin percaya bahwa jika Allah di pihak kita, ya, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang sanggup melawan kita. Surah Roma pasal 8 ayat 31 mengatakan, kalau Allah di pihak kita, kalau Allah di pihak kita, siapakah sanggup melawan kita? Kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus memberikan pencerahan bagi kita untuk lebih memahami akan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali sebagaimana Engkau telah nyatakan kuasa-Mu kepada hamba-Mu Gideon. Itu yang membuat kami mengingatkan kembali bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Dan ajarlah kami tetap bersandar terus kepada Engkau sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Apapun pergumulan, khawatiran yang membuat kami tidak berdaya, kuasa Allah sanggup memulih keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Ajarlah kami tetap bertahan sampai kepada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan
dan berkat bagi kita melalui firman-Nya. Kita bersyukur dan kiranya Roh Kudus akan menolong kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita, dalam mengiringi akan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan pujian kemenangan iman nomor 197, Ku heran Allah mau memberi. persekutuan ibadah kelompok doa di saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk dapat melihat kembali pokok-pokok doa yang sudah disampaikan oleh setiap anggota keluarga dalam kelompok doa, dan kita berdoa sekaligus untuk persembahan kita. Doa ini akan dipimpin oleh Pak Inci. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menaikkan pujian kepada Engkau, dan dengan firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, dan kami dapat melayani Engkau lewat pemberian untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Dan kami tetap berdoa untuk setiap kelompok doa yang ada dalam keadaan sakit. Kami usung mereka dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka, karena mereka memperoleh kekuatan baru dari Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa untuk segenap pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan. Tuhan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, dan ajarlah kami selalu bersyukur dalam segala keadaan yang kami hadapi. Tuhan sertai kami, Tuhan menolong kami untuk melakukan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan, pemeliharaan Tuhan telah memimpin kami dalam
Kami bersekutu menyembah Engkau dari awal sehingga dapat selesai. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kelompok doa kita selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.